umur tuh toh, umur mah nggak pandang bulu. Dengerin, yang muda mati, yang tua mati. Abi punya, Pak Kiai punya murid, matinya duluan murid Abi daripada Abi. Si Erik murid Abi belum tentu. Ini murid Abi belum tentu duluan Abi daripada dia. Bisa jadi Abi dulu, Abi belakangan dia duluan. Atau sebalik, dia duluan, Abi belakangan. Kan kita nggak tahu. Bener si Erik? Iya, coba dipikir-pikir. Belum tentu. Sekarang orang katanya, Masya Allah, woi takut mati anak muda. Tong, mana lu? Pergi lagi. Apain? Sama teman-teman, woi, lu hati-hati lu. Apaan? Ini corona, lu takut mati. Kalau orang apa aja, takut mati. Kalau mati kan dia sama corona, pakai masker, Pak. Naik motor, kenceng goblok. Katanya masker takut mati, naik motor kenceng-kenceng. Hah? Udah gitu udah kenceng. Mending motor bagus sih. Motor yang bagus jadi jelek. Bannya gede jadi kecil. Satria F, udah kayak dia. Ngebonceng, emaknya dibonceng. Ada polisi tidur, emaknya suruh turun, mak turun, tolong. Emaknya suruh turun, emang ada apaan? Polisi tidur, kenapa turun? Motornya mentok, astagfirullah. Atau emaknya, mak dorong kemana? Coba, orang gila kan begitu? Anak sekarang kayak gitu tuh. Nah, saya bilang tadi, ternyata ketika Nabi bilang baca Quran banyakin, mumpung masih muda, nggak perlu suara bagus, nggak perlu suara enak, walaupun dia tak tahu, dia terbata-bata baca Quran, hurufnya nggak jelas, sin jadi sin kecil jadi besar, ta jadi sin, alif jadi ain jadi alif, ho jadi ha jadi ha jadi ha. Silahkan, yang penting dia tak tahu tapi masih belajar, oleh Allah diampuni. Masuk kubur, nawir qulubakum bi qiraatil Quran. Terang kuburan kita Bapak, di kuburan terang kita karena baca Al-Quran, terang kuburan kita. Bisa mani nadhiro, orang yang beriman maka kalau meninggal bisa mani nadhiro, yunawirullahu bisa mani nadhiro. Allah terangkan mereka orang-orang yang ahli ibadah dalam kuburnya 80 jiro, 80 hasta. Dalam kuburnya kelihatan sempit. 1 kali 2 masuk ke kuburan kita meluas. Maka bahkan ada yang mengatakan ketika ahli-ahli Allah meninggal, mereka masuk ke kuburan, laksana mereka masuk kepada istananya Allah Subhanahu wa kita. Coba lihat orang yang tidak beriman. Ketika mati ahadu minkum, kata Allah apa? Kalau Rabirji'un, kata mereka, Tuhan masuk ke kuburan, pulangin saya ke dunia. Nyesel mereka, pengen dipulangin lagi ke dunia. Kenapa? Lari amalan solihan. Saya ingin melakukan perbuatan yang soleh, saya ingin melakukan perbuatan yang baik. Dulu waktu dunia saya nggak pernah ngaji, dulu waktu dunia saya nggak pernah baca Al-Quran, dulu waktu dunia saya nggak pernah baca Yasin. Masya Allah, sekarang di kuburan begini, bi berjahin miwaraim barjahun ila yaumi yub'atsun. Ketika dia dikicet oleh Allah di alam barzah, mereka ngomong, Tuhan balikan saya. Padahal dia lagi dikicet oleh Allah di dalam tanahnya kuburan. Subhanallah min. Tapi kita orang beriman nikmat, meninggalnya itu nikmat, enak banget kita. Quran terang, nawiru buyutakum. Kenapa? Aku bilang jamaah dulu setiap malam Jumat atau yasinan tuh. Yasin, alhamdulillah. Yasinan itu kalau lapar dibaca yasinan kenyang gitu. Baca Yasin sekali, Qul 3 kali, Al-Falaq sekali, Anas sekali, kenyang. Ya tahlilan berkah. Betul enggak? Iya benar ya sudah ngajari. Kenyang gitu, Yasin sekali kenyang. Makanya katakan Nabi barat iqra'u qira'atal Yasin, aksiru qira'atal Yasin, banyakin baca Yasin. Kalau tidak lapar baca Yasin, kenyang. Iyalah tahlilan gitu ya. Begitu. Kalau takut baca Yasin di rumah kuku tengah malam. Ih, takut ada apa? Kayaknya ini Pak Ustaz, saya suka jalan-jalan situ tengah malam. Nanti nggak tahu. Tapi saya udah ke dokter, kata dokter katanya nggak ada apa penyakitnya. Asam urat bukan. Stroke berarti enggak. Coba apa? Hah? Ternyata kata orang sih Pak Ustaz katanya saya yang ngerjain. Siapa ngerjainnya? Nggak tahu. Atau suaminya kali yang ngerjain. Bukan suami saya. Baca ya Yasin, dibaca Yasin. Setan takut ini. Setan takut dibaca sama kita. Makanya banyakin Yasin, banyakin silaturahmi. Orang dulu kalau silaturahmi itu Masya Allah paling rajin, makanya panjang umur. Kita mah pendek umur karena jarang silaturahmi. Maka kata Nabi bilang, barang siapa
La yadkhulul jannah qati. Tidak masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Gara-gara rumah orang pecah sama saudara, gara-gara tanah orang ribut sama saudara. Itu tuh. Gara-gara anak kita ribut dengan istri, itu silaturahmi. Gara-gara anak kita ribut dengan tetangga, oh ribut, anaknya main lagi, kita masih ribut. Tuh, silaturahmi jagain tuh. Silaturahmi, kenapa? Nabi bilang, kalau cinta sama aku, banyakin silaturahmi. Kenapa? Silaturahmi pekerjaan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu silaturahmi namanya. Makanya para hadirin sekalian, itulah di antara tiga kalau cinta kepada Kanjeng. Yang keempat, banyakin baca sholawat. Jangan lupa kita sholawat aja kita. Kenapa sebabnya? Ketika kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi, itu mah sholawat katanya mau pakai rabana itu terserah, mau pakai hadroh terserah. Yang penting baca sholawat yang rutin. Apalagi posisinya kita ke depan, kita nggak tahu seperti apa. Ini min asrotis saat. Ini udah terjadi semua ini Bapak. Tanda-tanda dari kiamat itu terjadi. Kalau 10 tanda kiamat, ini semuanya sudah terjadi semua. Tinggal yang gede-gedenya belum. Dajjal belum turun, walaupun sekarang udah ada Dajjal. Di mana-mana banyak Dajjal. Kan udah banyak sekarang Dajjal di mana-mana itu. Yang menggoda keimanan kita. Bapak dari Doyong ke sini, di jalan banyak Dajjal. Kelihatan itu udah ada sama Bujal tuh dia tuh. Udah banyak Dajjal itu di mana-mana. Tapi Dajjal aslinya belum kelihatan, belum datang. Duhon belum turun. Nanti suatu saat Duhon akan muncul, Nabi Isa nanti turun. Matahari terbit di sebelah timur, tenggelam di sebelah terbit di sebelah barat, tenggelam di sebelah timur. Kan bingung kita. 40 hari kita gelap. Ini tanda, tapi tanda-tanda yang kecilnya semuanya udah terjadi semua. Perempuan kayak laki-laki, laki-laki kayak perempuan, nggak aneh. Kata Allah, wa nahnu khalaqna zawjaini dzakara wal unsa. Kami menciptakan laki-laki perempuan. Itu maksudnya apa? Berpasang-pasangan. Ternyata sekarang banyak orang berpasang-pasangan tapi bukan laki-laki dengan perempuan. Banyak sekarang mah. Mereka walladzi ahya wa amat. Allah yang menjadikan mati, Allah menjadikan menghidupkan orang. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Ternyata sekarang kita banyak kumpul karena itu. Siapa yang mematikan? Allah. Tuh. Siapa yang mematikan? Allah. Yang menghidupkan? Allah. Tuh, kita bilang begitu. Semuanya syariat. Pakai masker syariat, wudu syariat, semuanya syariat. Tanpa itu, tanpa syariat kita nggak bisa. Walaupun tadi wudu, kalau mati. Walaupun pakai masker, kalau mati. Itu namanya syariat. Itulah tanda di antara orang yang kata Allah, innallaha ma'as-sabirin. Harus sabar. Ibu sakit, sabarnya atau berobat. Jangan diam. Kita takut sama corona atau pakai masker. Kita pakai masker, syariat. Tapi kalau mati baik. Walaupun nggak pakai masker juga. Teman saya pakai masker, babu. Masker. Rapi lah dia. Pakai sarung tangan. Tabrakan. Atau maskernya di mata tolong. Kalau pakai. Syariat itu mah. Yang syariat harus kita ikutin. Jangan belagu. Kita kadang-kadang persepsi kita salah. Padahal Allah mengembalikan kepada enta a'lamu bil umuri dunyakum. Engkau lebih paham dengan urusan duniamu. Allah nyerahin sama kita. Yang menjadikan itu pepohonan Allah. Tapi urusan dunia kita dipupukin begitu. Belagu. Apa lo? Aku nanam pohon jambu. Ditanam di tanah. Pokok ditinggalin. Tumbuh. Allah. Besok hilang tolong. Dia sama kambing diambil. Coba. Tetap kita pagar. Itu namanya sabar. Sabar. Kita istri sakit, sabar Bapak. Kalau beli warung mancing baik, makannya 100.000, 150.000. Namanya apa tuh makanan mancing? Ya kalau makanannya, mahal Bu. Kalau mancing makanannya 100.000, 50.000. Kalau mancing, bagian istri kerupuk. Belum ya, sekali ikan asin usam. Perempuan makanannya, dia mau mancing. Kata istrinya, Masya Allah Bapak kalau begini enakan jadi ikan gua. Makanannya ada 100.000 sekali makan. Bagian istri kerupuk sama kecap. Gua bilang diabetes naik. Kadar gula tinggi. Itu kita makan. Ya Allah tuh. Jadi kita stabilkan seperti itu. Makanya perlu kita jaga. Glowing perlu. Syariat. Ibu glowing perlu. Jangan sampai suaminya mencari selain kita karena ada yang lebih glowing. Tuh. Takutnya gitu kan, nyareat ibu pakai glowing, pakai apa? Pakai bedak yang paling bagus, itu kan modalin sama bapak. Boro-boro.
Iya, glowing namanya tuh. Kita nggak usah. Kenapa? Syariat supaya suaminya jangan kemana. Pulang dari Gajah Tunggal. Belok juga. Itu namanya syariat. Allah yang memutuskan. Syariat semuanya. Ada orang ibu nggak pernah dandan. Saya perhatian bu. Mak, anak sabaraha 13 di 12. Kita anak kucing anak jelema. Kalau anak jelema ji cepet. Ya anak orang ini. Kenapa? Satu anak 13 gitu iya. Emang rasanya lawan siapa selagi kemana? Mama diperhatikan puncak dia terdandan tapi selagi betah amat lima tuh. Itu namanya syariat. Syariat. Kita nggak tahu terus siapa mau ngerti, kayak ngerti tuh. Tapi syariat. Ternyata kalau saya perhatikan cerita kata saya, mak kadang-kadang kita mah bisa lihat itu masih di rumah sama suaminya seperti 13. Atau mama waktu masih muda alam dari abah pakai baju kita carang. Tuh apa namanya kalau bisa carang itu bisa transparan namanya. Transparan, pakai baju transparan. Dia ada abah ternyata putih. Tuh, jadi bapaknya nggak berani kemana-mana. Nah kita di rumah lihat istri, baju rapat pakai jaket. Udah pakai jaket pakai sorban dibulat begini. Aku ngeliat apaan begini ya? Padahal di luar cuma kelihatan dikit, masya Allah kelihatan dikit doang. Bening. Jendol tuh lihat tuh. Di rumah rapat begini rapat. Ya, masya Allah, aku pelit-pelitin kan si Bibu. Udah pelit-pelit apa sih di rumah? Di rumah udah, di rumah masuk ke kamar, buka, tinggal cepak sama BH udah lepas. Yakin suami gak kemana-mana itu? Yakin saya mah. Ditanya, ayo mah, nggak bisa, lagi halangan tolol. Makanya saya bilang kalau urusan kuat, laki-laki perempuan, atau kuatan laki-laki ibu. Laki-laki perempuan. Kalau urusan kuat, kuatan laki-laki atau perempuan? Perempuan? Wah, jangan main biasa sih mau majikan. Perempuan. Lebih baik. Kuatan laki-laki atau perempuan? Kuatan laki-laki ibu, perempuan nabi laki-laki wali kebanyakan laki-laki. Perempuan kuat-kuat, tapi tetap di bawah laki-laki kekuatannya. Perempuan capek banget. Ya perempuan lihat sekarang kalau punya suami kerja pagi pulang sore yang lembur sampai jam 11 jam 12 pulang ke rumah. Ada istri kerja di pabrik capek dia sama-sama kerja di pabrik. Dia berangkat jam 7 pulang jam 11 pulang sama-sama dari rumah ke rumah. Pas pulang ke rumah suaminya deketin. Yang nanya kita ke dia. Yang nanya bapak ibu-ibu. Yang ngajakin kita ibu-ibu. Mas, malam Jumat nih. Jawabannya apa dia? Capek. Kita capek nggak? Capek nggak? Kita mah nggak ada capeknya ibu. Capeknya laki mah hayu baik. Capek los. Nah itulah. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, yo sebelum ke sana banyakin silaturahmi, sebelum ke sana banyakin sholawat. Kenapa? Karena kalau cinta kepada Nabi, ini mas begini cuma siar doang nih kita malam ini nih. Siar. Yang asli pengajian mah itu setiap minggu, setiap bulan. Kalau pengen cinta sama Nabi, atau baca hadisnya. Hadis Arba'in An-Nawawi, ada Salaf Sitin An-Nawawi, Al-Adhkar An-Nawawi. Kalau di pesantren ada Tanqiyul Qaul. Itu namanya cinta kepada Nabi, tahu sejarah Nabi. Nabi itu kalau minum gimana, kalau berjalan gimana. Masya Allah, itu namanya sejarah Nabi. Kalau ceramah diceramahkan setiap malam Rabiul Awal, kita masuk sebagai syiar spirit. Yuk kembali kepada cinta kepada Kanjeng Nabi Bas. Walaupun ketika ada orang bilang ngapain kita ngikutin kayak gitu, maulidan nggak ada maknanya, biarin aja. Kita ngebahas apa lagi pada Kanjeng Nabi? Cinta kita cuma ini doang batasannya. Salawat kita nggak sempurna. Minimal kita bahagia kita kedatangan Nabi. Makanya Ustaz kalau di dalam Pandeglang ceramah, Pandeglang, Langkas, kesana ceramah, itu patungan maulidan. Harta dengan maulid itu nggak ada harganya. Bisa apa patungan per kakak 500.000. Maulid itu 500.000 per rumah. Kalau di sini 50.000. Bisa mah, itu benar 500.000 di dalam Pandeglang. Pernah ada Pandeglang nggak? Puluhan. Nah, saya ceramah kalau ke sana nggak pernah bawa kecil mobil begitu. Mobil kecil merah nggak bakal. Saya paling sih bawa Pajero minimal Fortuner. Nggak bakal saya bawa mobil kecil. Kenapa? Karena pulang dari sana, pulang ke rumah itu mobil penuh sama berkat Ustaz. Masya Allah pernah suatu hari.
ini berkat banyak banget saya bilang. Sampai ke rumah saya bilang sama supir saya itu, apaan itu tuh? Berkat bawa ke rumah. Kan gede-gede 2 kardusan, 3 kardus, bawa ke kardus, berat semua. Terus itu kalau apa namanya tuh snack, bolu, udah bolu mau bawa aja ke rumah, bolu bawa. Tapi enggak, aku nggak ngambil, bolu dibawa ke rumah si Betty supir saya, bawa ke rumah dia bolu. Beres, saya bangun istri saya, mak bangun, aku lapar nih. Kita udah makan di sana, kita pengen makan lagi. Kan kalau dari semua malam jam 2 makan, buka kardus, aku dibuka ternyata kelapa semua. Jadi makan saya bilang begitu. Saya bilang, abang, pantesan berat atau kelapa kabel sih. Kata istri saya, mana berkat mana, panggang ayam mana. Ini mah kelapa kabel, ini udah makan, gue bilang digapok saya apaan kali banget. Jadi makanya kalau dari sini nanti jangan sampai seperti itu ya, tolong ya. Ya ternyata seperti ya. Oh iya gitu, hati-hati itu, masya Allah. Itu kan di sana cinta sama nabinya itu benar-benar, masya Allah. Itu beres kita berkat banyak, 1 mobil penuh, kelapa dimasukin, pisang dimasukin, semuanya masuk ke mobil. Beres pulang dikasih apa? Saya tolak, jangan. Jangan udah nggak usah. Nggak usah. Dibuka tadi itu ceramah 5 juta. Di kaseran 5 juta. Jadi dia mau malam saya. Nggak tahu kan. Orang merasa yang beli PR aja ya. Karena mereka saking cinta, benar. Kata Allah, "Fa bidzalika qul fa bi rahmatillah qul bi fadli wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu." Benar-benar orang kalau bahagia, harta enggak jadi alasan, enggak. Ibu bahagia sama anak, apa aja dibeliin tuh anak. Iya. Ibu suami kita cinta sama istri, apa aja dibeliin. Minta baju di butik, beliin sama kita. Minta pewangi, minta apa kok, datang. Mana tuh? Siapa yang punya diskotik si Ahmad? Apa namanya? Si Ahmad siapa? Ahmad Rafi itu apa namanya? Ya Rafi Ahmad itu apa? Tempat ininya? Iya. Datang masuk ke situ, harganya 2 juta, 3 juta. Karena kita cinta sama istri. Udah ambil sepaket 350.000. Cuma bedaknya doang 350.000. Masuk beras kan 25 kilo. Tapi gak apa-apa, cinta dibelain sama kita. Bapak cinta kemana-mana, oh mancing. Cinta dibelain. Masya Allah, pulang kerja cinta, langsung pulang kerja. Sore jam 3 kemana Pak? Ditunggu teman, dimana tuh? Mancing sampai malam Bu Edi. Asik banget tuh mancing. Pas pulang ke rumah masuk angin, dikerok kita sama istri cabai bego. Itu suami itu saking cintanya. Makanya cinta itu bentuk pengorbanan, dan ketika berkorban karena cinta, apapun tidak ada harganya. Termasuk malam ini kita cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, pengorbanan kita, insya Allah akan catat pada hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal. Menjabil hasanati falahu asru amsalihah, 1 jeruk dibayar 10. Waduh. Kalau kita nyumbang air 1 dibayar 10. Tadi saya makan di sana, masuk 1 mangkok dibayar 10 mangkok. Waduh, Masya Allah enak banget. Hari kiamat nanti. Tapi kalau kue mas saya belum makan. Kan keburu ceramah. Udah gitu panitia ngajak ngobrol mulu. Gimana saya mau makan? Kalau makan kiai depan panitia malu, pura-pura. Mau makan pasti pulang. Udah kita dulu aja. Biar dulu Ustaz datang makan dulu suruh. Ustaz makan gitu. Jangan diganggu, panitia bubar. Kiai mau makan begitu. Balik ke situ, jeruk lengit. Apel hilang. Gua masukin ke plastik. Iya mau Ustaz mau makan dilihatin, aku malu lah. Malu nggak Bu? Malu lah. Kita makan depan istri. Kalau bagusnya gitu kan, pulang Jumat beres makan, pulang Jumat beres, ibu kasih makan sama istrinya, suaminya. Makan ditungguin. Jangan ditinggal, itu sunahnya begitu. Datang suami pulang Jumat, Pak makan di depan. Waktu makan, dilihatin. Tungguin, jangan sampai kemana-mana, itu sunahnya begitu. Tungguin suami makan. Enak ya Pak? Enak. Itu ikannya, Masya Allah ikannya. Enak Pak? Enak, asin. Begitu, temenin sampai beres. Jadi suami ngelahapnya, itu sunahnya kayak gitu. Ini masih kali ngasih makan suami. Makan, enak banget tuh. Tuh makan belum terakhir. Tuh kita tuh. Padahal depan makan di piringnya begitu.
Padahal itu kan pelayanan kayak gitu. Ibu pernah nggak kita suami yang melayani istri yang melayani suami ketika datang turun mau mandi aja mau mandi. Enak banget itu. Suami mau mandi ambilin anduk. Itu pahalanya gede banget. Coba diambil anduk. Alhamdulillah diambil. Cuma dilempar tumpah katanya. Dilemparin tumpah anduknya sia-sia Pak. Taruh sebentar kenapa sih Pak? Ini Pak tuh itu anduknya begitu. Tadi pasangin masih di Pak pasangin anduknya. Cuma boro-boro aduk tuh Pak anduknya goblong banget. Masya Allah. Itu kan pelayanan sunnah. Kayak gitu hari kiamat menjabil hasanat palau asyur amsaliyah. Satu kebaikan 10 oleh Allah akan dijawab insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang kami Nabi amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bi barakati surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah wa ya Rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi syarafi dzatil Muhammadiyah an tuhaqqiqa lana ma amalana wa dhanana wa an tuwasilana ila maradina wa maqasidina fil maqasidina wal air wa anta fa'aliyatina wa anta yashra umurana wa anta qiya hajatina bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like